sekolah minggu yang ada di rumah, yang sudah tidak sabar lagi mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari siapkan Alkitabnya dan ambil sikap untuk berdoa. Mari siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami datang kembali bersekutu dan kami Tuhan akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Tuhan kami menjadi anak yang baik, yang mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman-Mu. Dan kami juga Tuhan mau membuka hati dan pikiran kami menerima firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari Alkitab yang sudah kita persiapkan tadi, mari kita buka. Nats Alkitab kita saat ini tertulis di 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Yuk, kita buka ya adik-adik. Di sini ada 3 ayat. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai yang ayat 10. Kita baca bersama. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Tadi tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 10. Nah, adik-adik kakak, siapa di sini yang sudah rindu dan kangen dengan teman-teman sekolah minggunya? Ayo, kakak yakin semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah rindu dengan teman-teman sekolah minggu. Apalagi dengan kakak dan abang sekolah minggu di sini. Ya kan adik-adik? Kalau suatu saat nanti corona ini lenyap, corona ini habis dan kita diizinkan untuk beribadah dan kebaktian sekolah minggu di gereja, kalau bertemu dengan teman-teman, kira-kira apa yang pertama kali adik-adik lakukan? Ayo, pasti ada di sini yang saking rindu dan kangennya, dia akan memeluk temannya, ya kan? Atau ada yang akan langsung menyelam temannya dan mengatakan salam sehat. Nah, ada juga yang karena rindu dan kangen dengan teman-teman sekolah minggunya, ketika tiba di sekolah minggu, karena dilihatnya dari jauh sudah datang ada temannya, dia langsung berteriak, hai, hello, shalom. Pasti seperti itu reaksi kita ya adik-adik. Kenapa? Karena itu yang dinamakan rindu. Nah, rindu itu mengasihi. Nah, orang yang rindu atau kangen itu karena didasari rasa sayang, rasa saling mengasihi, sifat yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi ada kerinduan kita untuk bertemu dengan orang yang kita kasihi. Ya adik-adik, coba kalau adik-adik sekolah minggu hidup di dalam kebencian atau dendam, pasti tidak ada yang rindu, ya kan? Pasti yang ada malas aku gak suka, dia bandel, dia nakal. Kalau dia datang pasti diejek-ejek. Nah, itu semua kebiasaan yang tidak baik ya adik-adik. Kalau kita sudah menaruh benci, pasti kita tidak akan rindu dengan teman-teman kita. Jangan ditiru ya adik-adik untuk anak-anak yang suka benci dengan orang lain. Nah, dari cerita kita hari ini, kita diingatkan untuk hidup di dalam kasih dan damai.
sini perikop kita kasih dan damai ya adik-adik. Di sini dikatakan kita harus saling menyayangi orang lain. Kita harus memulai dari keluarga kita terlebih dahulu ya adik-adik. Kita harus menyayangi papa, mama, opung, kakak ya. Banyak hal yang boleh kita lakukan dengan mengasihi. Nah adik-adik, orang yang mengasihi pasti peduli dengan orang lain ya. Selain itu dikatakan juga di sini supaya anak sekolah minggu memiliki sifat rendah hati. Ya adik-adik, lawan kata rendah hati itu apa? Tinggi hati. Tinggi hati itu sombong. Ya, jangan sampai kita menjadi anak yang sombong ya adik-adik. Apapun kelebihan kita, misalnya kita bisa main musik, kita jago olahraga, tulisan kita bagus, atau banyak hal lain kelebihan kita, jangan sombong ya. Karena apa yang kita punya, ini semuanya bersumber dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita ya adik-adik. Ini bukan karena kekuatan kita. Jadi harus kita syukuri apa yang diberikan Tuhan dengan cara hidup rendah hati. Nah adik-adik, orang yang rendah hati, dia tidak akan mengandalkan pikirannya. Orang yang rendah hati tidak sombong, tapi tahu mengucap syukur dengan melakukan hal-hal yang baik. Dan dikatakan lagi, orang yang hidup dalam kasih dan damai, dia akan menggunakan mulutnya, dia memakai lidahnya itu untuk hal-hal yang berguna, ya, untuk hal-hal yang baik ya adik-adik. Kalau hal-hal yang tidak baik itu digunakan untuk mengejek, untuk di sini dikatakan mencaci maki, itu tidak usah ditiru ya adik-adik, karena mulut kita diciptakan Tuhan dengan baik. Tentunya itu untuk perkataan yang baik pula. Pakai lidahmu, pakai mulutmu, itu semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan untuk memberi kalimat-kalimat yang berguna bagi teman-teman sekolah minggu kita, bagi papa mama ya. Adik-adik, jangan berkata kotor, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau misalnya adik-adik ada yang diejek, jangan diejek kembali ya. Jadi bagaimana caranya? Dengan cara kita mendoakan teman kita ya. Doakan mereka, itu yang hidup di dalam kasih. Ampuni dia, karena Tuhan juga mengampuni kita. Jadi kita doakan, Tuhan, kiranya aku tidak usah membalaskan kejahatan yang diperbuat temanku. Ingatkan dia Tuhan, supaya dia mau memperbaiki perilakunya. Ya adik-adik, kita lebih bagus berdoa. Jangan sampai kita membuang kekuatan kita untuk membalas kejahatannya. Ya, tapi mari kita balas kejahatan itu dengan kebaikan dan selalu berbuat baik. Nah, yang terakhir adik-adik, di sini dikatakan mencintai hidup. Bagaimana cara mencintai hidup? Misalnya kalau ada makanan dikasih mama, jangan sampai nggak dimakan ya adik-adik. Kita harus menjaga tubuh kita, itu namanya kita mencintai hidup. Oke, adik-adik, demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu buat kami. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapa supaya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,